Tidak semua jiwa diciptakan untuk ramai, karena ada jiwa yang dititipkan sunyi agar ia belajar mendengar makna hidup dari kedalaman dirinya sendiri. Ada saatnya hidup terasa seperti jeda yang panjang. Bukan jeda yang kosong, melainkan jeda yang penuh getar halus, seolah dunia melambat hanya untuk memberimu ruang bernapas. Di tengah hiruk-pikuk yang terus berjalan, ada perasaan asing yang tak bisa sepenuhnya dijelaskan. Bukan sedih, bukan pula bahagia. Hanya sebuah kesadaran samar bahwa dirimu sedang berdiri di antara dua dunia, dunia luar yang ramai dan dunia batin yang diam namun hidup. Mungkin kamu sedang duduk sendiri, atau berada di tengah banyak orang, namun rasa sepinya tetap sama. Sepi yang bukan karena ketiadaan, melainkan karena terlalu banyak yang tak terucap. Ada hal-hal di dalam dirimu yang tak pernah benar-benar menemukan wadah untuk keluar. Bukan karena kamu tak mampu berbicara, tetapi karena kata-kata sering kali terasa terlalu sempit untuk menampung kedalaman rasa yang kamu alami. Kamu pernah mencoba menyesuaikan diri, pernah berusaha menjadi seperti yang lain, tertawa di saat yang dianggap tepat, bersikap biasa di tengah kebiasaan umum. Namun selalu ada bagian dari dirimu yang tertinggal di belakang, seperti cahaya kecil yang memilih redup agar tak menyilaukan, agar tak mengganggu keseimbangan yang sudah ada. Dan di saat-saat sunyi itu, kamu bertanya dalam hati, tanpa suara, apakah menjadi berbeda adalah kesalahan, atau justru amanah yang belum sepenuhnya kamu pahami. Ada kepekaan yang tumbuh di dalam dirimu tanpa pernah kamu minta. Kepekaan yang membuatmu merasakan perubahan suasana hanya dari diam seseorang. Kepekaan yang menangkap kegelisahan di balik senyum, dan kelelahan di balik kata-kata yang terdengar baik-baik saja. Kadang hal itu terasa seperti beban, karena terlalu banyak yang kamu rasakan, terlalu banyak yang masuk ke dalam batinmu tanpa bisa kamu tutup. Namun di saat yang sama, kepekaan itu seperti lentera kecil yang menyala pelan, membimbing langkahmu di lorong-lorong kehidupan yang gelap dan tak selalu ramah. Kamu mungkin sering merasa lelah tanpa tahu sebabnya. Bukan lelah fisik, melainkan letih yang datang dari dalam, dari upaya terus-menerus untuk menjaga keseimbangan antara apa yang kamu rasakan dan apa yang perlu kamu tampilkan. Ada bagian dari dirimu yang selalu waspada, selalu berjaga, seolah dunia ini terlalu keras untuk disentuh dengan hati yang terbuka sepenuhnya. Maka kamu belajar melindungi dirimu, bukan dengan dinding yang tinggi, tetapi dengan diam yang dalam. Dalam diam itu, ada percakapan batin yang tak pernah berhenti. Percakapan yang bukan berisi jawaban pasti, melainkan pertanyaan-pertanyaan lembut tentang makna, tentang arah, tentang tujuan yang tak pernah benar-benar terlihat jelas. Kamu tidak sedang mencari sesuatu yang besar, tidak pula mengejar pengakuan atau sorotan. Yang kamu cari hanyalah rasa pulang, rasa selaras, rasa tenang yang membuatmu merasa utuh tanpa harus menjelaskan siapa dirimu kepada siapapun. Sering kali kamu merasa lebih dekat dengan langit daripada dengan keramaian manusia. Lebih dekat dengan hembusan angin, dengan suara dedaunan, dengan senyap malam yang panjang. Ada ketenangan aneh saat kamu menyadari bahwa alam tidak menuntutmu menjadi apa-apa. Ia menerimamu apa adanya, dengan segala kelebihan dan retakan halus yang ada. Dalam kebersamaan yang sunyi itu, kamu merasa dilihat tanpa dinilai, didengar tanpa dihakimi. Ada luka-luka lama yang masih tinggal di dalam dirimu, bukan sebagai sumber kepedihan, tetapi sebagai pengingat. Luka yang membentuk cara pandangmu, cara merasakan, cara mencintai kehidupan. Kamu tidak membencinya, kamu tidak ingin menghapusnya, karena dari situlah kamu belajar tentang rapuhnya manusia, tentang kekuatan yang tumbuh. Justru dari titik terlemah, kamu tahu, tanpa luka itu, hatimu mungkin tidak akan sedalam ini, dan kesadaranmu tidak akan sejernih sekarang. Kadang kamu merasa berjalan sendirian di jalan yang tidak banyak dilalui orang. Bukan karena kamu menolak kebersamaan, tetapi karena langkahmu memang mengikuti irama yang berbeda. Ada panggilan halus yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sebuah dorongan lembut untuk tetap setia pada suara batin, meski dunia luar sering menawarkan jalan yang lebih ramai dan tampak mudah. Kamu belajar percaya pada rasa, bukan karena ia selalu benar, tetapi karena ia jujur. Ada hari-hari ketika kamu merasa sangat dekat dengan kehidupan, dan hari-hari lain ketika semuanya terasa jauh. Namun di balik perubahan itu, ada benang halus yang terus mengikatmu dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Sebuah kesadaran bahwa keberadaanmu bukan kebetulan.
Bahwa setiap tarikan napas, setiap detik kesunyian, memiliki makna yang mungkin belum sepenuhnya tersingkap, tetapi tetap bekerja dengan caranya sendiri. Kamu mungkin jarang merasa benar-benar dipahami. Bukan karena orang lain tak peduli, melainkan karena apa yang hidup di dalam dirimu seringkali tak memiliki bentuk yang mudah dibagikan. Maka kamu belajar berdamai dengan kesalahpahaman. Kamu belajar bahwa tidak semua orang perlu mengerti, dan tidak semua perjalanan harus ditemani. Ada kekuatan tenang yang tumbuh ketika kamu berhenti menuntut dunia untuk sesuai dengan kedalaman hatimu. Di saat-saat tertentu, kamu merasa seolah sedang berada di ambang sesuatu. Bukan awal yang jelas, bukan akhir yang pasti. Hanya sebuah ruang antara yang penuh potensi. Di sana, kamu tidak didorong untuk berlari, tetapi diundang untuk hadir sepenuhnya. Untuk merasakan setiap getar halus yang muncul, setiap isyarat kecil yang datang tanpa suara. Kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu meminta keputusan besar, kadang ia hanya meminta kehadiran yang jujur. Ada keheningan yang tidak kosong. Keheningan yang berbicara lebih banyak daripada keramaian. Dalam keheningan itulah, kamu mulai mengenali dirimu tanpa label, tanpa peran, tanpa tuntutan. Kamu bukan siapa-siapa, dan justru disitulah kamu merasa bebas. Bebas dari keharusan menjadi, bebas dari tekanan untuk membuktikan. Kamu cukup ada, dan keberadaan itu sendiri sudah bermakna. Perlahan, kamu memahami bahwa tidak semua jiwa ditakdirkan untuk bersinar terang di hadapan banyak mata. Ada jiwa yang cahayanya lembut, nyaris tak terlihat, namun mampu menghangatkan mereka yang cukup dekat untuk merasakannya. Kamu mungkin salah satunya. Cahaya yang tidak mencari perhatian, tetapi tetap setia menyala, bahkan saat tak ada yang melihat. Kesadaran ini tidak datang dengan gemuruh. Ia hadir seperti embun pagi, pelan, hampir tak terasa, namun mengubah cara pandangmu terhadap hari yang akan datang. Kamu tidak lagi terburu-buru mencari makna di luar, karena kamu mulai merasakannya tumbuh dari dalam. Setiap pengalaman, setiap pertemuan, setiap perpisahan, menjadi bagian dari alur yang lebih luas, yang bekerja dengan kebijaksanaan sunyi. Dan di titik ini, ada rasa siap yang tak perlu diumumkan. Seperti langkah kaki yang secara alami bergerak lebih dalam ke hutan kesadaran, tanpa peta, tanpa janji, hanya dengan kepercayaan bahwa apa yang perlu kamu temui akan menampakkan diri pada waktunya. Jiwa yang terjaga tidak membutuhkan dorongan keras. Ia hanya perlu diingatkan dengan sentuhan halus. Maka biarkan dirimu melangkah perlahan, mengikuti aliran yang terasa paling jujur. Ada lapisan-lapisan kesadaran yang menunggu untuk disingkap, bukan untuk dipahami dengan kepala, tetapi untuk dirasakan dengan kehadiran penuh. Dan ketika hatimu sudah cukup tenang, ketika batinmu sudah cukup terbuka, perjalanan ini akan memperlihatkan wajah-wajahnya. Satu persatu, dengan caranya sendiri, tanpa perlu dipanggil, tanpa perlu dipaksa. 1. Merasa berbeda sejak awal, tanpa pernah meminta. Sejak awal perjalanan hidupmu, ada rasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Bukan rasa ingin menonjol, bukan pula keinginan untuk menjadi lain dari yang lain. Perasaan itu hadir begitu saja, seperti kesadaran sunyi yang tumbuh pelan di dalam dada. Saat orang lain larut dalam arus yang sama, tertawa pada hal yang serupa, mengejar tujuan yang dianggap wajar, kamu sering kali berdiri sedikit di tepi, menyaksikan semuanya dengan mata yang lebih dalam. Bukan karena kamu merasa lebih baik, melainkan karena ada jarak halus yang tak bisa kamu tutup sepenuhnya. Perbedaan itu tidak selalu terlihat dari luar. Ia hidup di dalam cara kamu merasakan dunia. Hal-hal kecil yang bagi orang lain biasa saja, bagimu bisa terasa sangat bermakna. Sebuah tatapan, jeda dalam percakapan, atau perubahan suasana yang nyaris tak disadari siapapun, bisa menggugah batinmu dengan kuat. Kamu tumbuh dengan perasaan seolah ada lapisan tambahan antara dirimu dan dunia, lapisan yang membuatmu lebih peka, namun juga lebih sering merasa sendirian. Sering kali kamu bertanya dalam hati, tanpa benar-benar berharap jawaban. Mengapa aku tidak bisa sepenuhnya menyatu seperti mereka? Mengapa hatiku selalu bergerak ke arah yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak muncul dari kegelisahan yang keras, melainkan dari keheranan yang lembut. Seiring waktu, kamu belajar bahwa perbedaan ini bukan sesuatu yang harus diperbaiki. Ia bukan cacat, bukan kesalahan. Ia adalah cara jiwamu bernapas. Ada masa ketika kamu mencoba mengabaikannya.
berusaha mengikuti pola yang ada, menyesuaikan langkah agar tampak selaras. Namun semakin kamu menjauh dari rasa itu, semakin kuat ia memanggilmu kembali. Bukan dengan paksaan, melainkan dengan keheningan yang terasa hampa. Seolah hidup mengingatkan bahwa ada bagian dari dirimu yang tidak bisa dipalsukan tanpa mengorbankan kedamaian batin. Perbedaan ini bukan tentang menjadi istimewa di mata orang lain. Ia tentang kesetiaan pada suara halus yang hidup di dalam dirimu. Suara yang mungkin tidak pernah berteriak, tetapi selalu ada. Dan ketika kamu akhirnya berhenti melawannya, kamu mulai memahami bahwa tidak semua jiwa diciptakan untuk berjalan di jalur yang sama. Ada jiwa yang dititipkan perspektif berbeda, bukan untuk memisahkan diri, melainkan untuk melihat kehidupan dari sudut yang lebih dalam. 2. Kesendirian yang terasa lebih jujur daripada keramaian. Kesendirian bagimu bukan sekadar keadaan tanpa orang lain. Ia adalah ruang di mana napasmu terasa lebih utuh, di mana batinmu tidak perlu berpura-pura kuat atau baik-baik saja. Di tengah keramaian, kamu sering merasa harus menyesuaikan ritme, menahan kepekaan, dan meredam getar hati agar tidak terlihat berlebihan. Bukan karena kamu tidak menyukai orang lain, tetapi karena terlalu banyak rangsangan bisa membuat jiwamu lelah. Saat sendiri, ada ketenangan yang sulit digantikan. Bukan ketenangan kosong, melainkan keheningan yang hidup. Dalam keheningan itu, pikiranmu melambat, dan perasaanmu mendapatkan ruang untuk bernapas. Kamu bisa mendengar bisikan halus yang selama ini tenggelam oleh suara dunia. Kamu bisa merasakan keberadaanmu tanpa harus menjelaskannya kepada siapapun. Kesendirian ini sering disalahpahami, baik oleh orang lain maupun oleh dirimu sendiri di masa lalu. Pernah ada waktu ketika kamu merasa bersalah karena lebih memilih menyendiri. Seolah ada kewajiban untuk selalu hadir, selalu terlibat, selalu tampak sibuk. Namun semakin kamu mengenal dirimu, semakin jelas bahwa kesendirian bukan pelarian, melainkan kebutuhan jiwa. Di ruang sunyi itu, kamu tidak merasa sepi. Justru sebaliknya, kamu merasa ditemani oleh dirimu sendiri dengan cara yang paling jujur. Kamu bisa merenung tanpa tekanan, merasakan tanpa harus memberi nama, dan hadir tanpa peran. Ada keutuhan yang muncul ketika kamu tidak perlu menjadi apapun selain dirimu sendiri. Keramaian seringkali menuntut respons cepat, tawa yang tepat, dan reaksi yang diharapkan. Kesendirian tidak menuntut apapun. Ia hanya mengizinkanmu ada. Dari sanalah kamu belajar bahwa kedamaian sejati tidak selalu ditemukan dalam kebersamaan, tetapi dalam kemampuan untuk duduk bersama diri sendiri tanpa rasa takut atau penolakan. Kesendirian mengajarkanmu untuk mengenali batas. Batas antara apa yang bisa kamu terima dan apa yang perlu kamu lepaskan. Ia membantumu memahami bahwa energi batinmu berharga, dan tidak semua tempat atau orang perlu kamu masuki dengan sepenuh hati. Ini bukan tentang menjauh dari dunia, melainkan tentang menjaga keseimbangan agar jiwamu tetap utuh. 3. Kepekaan batin yang menangkap hal-hal tak terucap. Ada kepekaan yang tumbuh dalam dirimu seperti akar yang menyebar perlahan di bawah permukaan tanah. Ia tidak terlihat, namun sangat kuat. Kepekaan ini membuatmu merasakan hal-hal yang sering luput dari perhatian orang lain. Kamu bisa merasakan ketulusan di balik kata-kata sederhana, atau kegelisahan di balik senyum yang tampak tenang. Tanpa usaha, tanpa niat untuk membaca siapapun, perasaan itu datang dengan sendirinya. Kepekaan ini tidak selalu nyaman. Ada saatnya kamu merasa kewalahan karena terlalu banyak yang masuk ke dalam batinmu. Emosi orang lain, suasana tempat, bahkan energi dari peristiwa yang baru saja terjadi, bisa tertinggal di dalam dirimu lebih lama dari yang kamu inginkan. Kamu belajar, seringkali melalui pengalaman yang melelahkan, bahwa kepekaan membutuhkan kebijaksanaan agar tidak berubah menjadi beban. Namun di balik tantangannya, kepekaan ini adalah anugerah yang halus. Ia membuatmu lebih berbelas rasa, lebih memahami tanpa perlu banyak penjelasan. Kamu tidak terburu-buru menilai, karena kamu tahu bahwa di balik setiap sikap ada cerita yang tidak selalu terlihat. Kepekaan ini membentuk cara pandangmu yang lebih lembut terhadap kehidupan. Kamu mungkin jarang mengungkapkan apa yang kamu rasakan. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena tidak semua hal bisa diucapkan tanpa kehilangan maknanya. Ada pengalaman batin yang hanya bisa dirasakan, bukan dibagikan. Maka kamu menyimpannya, merawatnya dalam diam, dan membiarkannya membentuk kedewasaanmu dari dalam. Seiring waktu, kamu mulai memahami bahwa kepekaan bukan kelemahan.
Ia adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya, untuk mendengarkan dengan hati, dan untuk merasakan dengan jujur. Ketika kamu belajar menjaga batas dan memberi ruang bagi dirimu sendiri, kepekaan itu berubah menjadi kompas batin yang membimbing langkahmu dengan lembut. 4. Sering disalahpahami, namun tetap memilih diam yang damai. Ada pengalaman berulang dalam hidupmu di mana niatmu tidak selalu terbaca dengan benar. Apa yang kamu maksudkan dengan tulus, kadang diterima dengan cara yang berbeda. Sikap diam dianggap menjauh, ketenangan disalahartikan sebagai ketidakpedulian. Di masa lalu, hal ini mungkin melukai, membuatmu bertanya apakah ada yang salah dengan caramu hadir di dunia. Namun seiring perjalanan, kamu mulai melihatnya dari sudut yang lebih luas. Kamu menyadari bahwa tidak semua orang memiliki ruang batin untuk memahami kedalaman yang sama. Bukan karena mereka kurang, tetapi karena setiap jiwa berjalan dengan beban dan kesadarannya masing-masing. Pemahaman ini tidak membuatmu merasa lebih tinggi, justru membuatmu lebih menerima. Kamu belajar bahwa menjelaskan diri secara terus-menerus bisa menguras energi yang seharusnya kamu jaga. Maka kamu memilih diam, bukan sebagai bentuk penarikan diri, melainkan sebagai perlindungan yang lembut. Diam yang bukan dingin, tetapi hangat. Diam yang tidak menutup hati, tetapi menjaga kedamaian batin. Dalam diam itu, kamu menemukan kekuatan yang tidak bising. Kekuatan untuk tetap setia pada nilai yang kamu pegang, meski tidak selalu dipahami. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan siapa dirimu. Kehadiranmu yang tenang sudah cukup menjadi penjelasan bagi mereka yang memang siap merasakannya. Disalahpahami tidak lagi menjadi luka yang harus disembuhkan, melainkan bagian dari perjalanan yang kamu terima. Kamu memahami bahwa hubungan yang sejati tidak dibangun dari penjelasan panjang, tetapi dari resonansi yang alami. Dan bagi mereka yang tidak mampu melihat kedalamanmu, kamu belajar melepaskan dengan damai, tanpa amarah, tanpa penyesalan. Di titik ini, kamu berdiri lebih teguh dalam keheninganmu. Bukan karena dunia mengecewakanmu, tetapi karena kamu telah menemukan rumah di dalam dirimu sendiri. 5. Jalan hidup yang penuh tekanan, namun diam-diam membentuk kedalaman. Ada pola yang mungkin baru kamu sadari setelah menoleh ke belakang. Hidupmu jarang berjalan lurus dan ringan. Seakan ada arus yang selalu menguji ketahanan batinmu, membawa pengalaman yang menuntut lebih dari sekadar bertahan. Bukan ujian yang selalu tampak besar di mata orang lain, tetapi tekanan yang terasa nyata di dalam dirimu. Tekanan untuk tetap utuh saat keadaan tidak ramah. Tekanan untuk tetap lembut saat dunia terasa keras. Kamu sering diposisikan pada keadaan yang memaksamu tumbuh sebelum waktunya. Di saat orang lain masih belajar mengenali dirinya dengan santai, kamu sudah dihadapkan pada pilihan-pilihan batin yang dalam. Ada rasa kehilangan yang mengajarkanmu tentang ketidakkekalan. Ada kekecewaan yang membentuk kejelasan hatimu. Semua itu datang tidak untuk menghancurkan, melainkan untuk memperluas ruang kesadaranmu. Kamu mungkin pernah bertanya, mengapa hidup terasa lebih berat bagiku? Namun seiring waktu, pertanyaan itu perlahan berubah. Kamu mulai melihat bahwa setiap tekanan meninggalkan jejak kebijaksanaan yang sunyi. Ia tidak mengeras, justru melunakkan hatimu. Ia tidak membuatmu sinis, justru memperdalam empati. Dari sanalah muncul kedewasaan yang tidak dibuat-buat, kedewasaan yang lahir dari pengalaman langsung menyentuh sisi rapuh kehidupan. Kamu belajar berjalan tanpa banyak sandaran. Belajar percaya pada langkah sendiri, meski gemetar. Dan di tengah semua itu, ada kekuatan tenang yang tumbuh. Kekuatan yang tidak mencari pembenaran, tidak pula meminta simpati. Hanya kekuatan untuk tetap hadir, setia pada proses, dan menerima bahwa kedalaman jiwa seringkali lahir dari jalan yang tidak mudah. 6. Tidak terikat pada pengakuan, namun teguh pada kejujuran batin. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak pernah benar-benar haus akan sorotan. Kamu tidak menolak apresiasi, tetapi kamu tidak hidup untuk itu. Ketika orang lain sibuk memastikan dirinya terlihat, kamu justru sibuk memastikan hatimu tetap jujur. Ada kesadaran halus bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang memujimu, melainkan oleh seberapa selaras kamu dengan batin sendiri. Kamu mungkin pernah berada di situasi di mana pengakuan bisa diraih dengan mudah, jika saja kamu bersedia sedikit berkompromi dengan suara hati. Namun selalu ada rasa tidak nyaman yang muncul saat kamu mencoba melangkah menjauh dari kejujuran batin. Bukan rasa takut kehilangan sesuatu, melainkan rasa kehilangan diri sendiri.
Dan itu adalah kehilangan yang paling tidak ingin kamu alami. Kamu memilih jalan yang lebih sepi, bukan karena tidak mampu bersaing, tetapi karena tidak ingin mengorbankan ketenangan batin. Ada kepuasan sunyi ketika kamu tahu bahwa langkahmu bersih, niatmu utuh, dan hatimu tidak terpecah antara apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan. Kepuasan ini tidak selalu terlihat dari luar, namun ia terasa nyata di dalam. Ketika pengakuan datang, kamu menerimanya dengan tenang. Ketika ia tidak datang, kamu juga tetap tenang. Ada kestabilan yang tidak bergantung pada respons dunia. Kamu mulai memahami bahwa hidup yang dijalani dengan jujur memiliki kekuatan sendiri, meski tanpa sorak-sorai. Dan dari sanalah lahir rasa cukup yang tidak bisa dibeli oleh validasi apapun. 7. Kehadiran yang diam-diam membawa dampak bagi sekitar. Mungkin kamu tidak selalu menyadarinya, tetapi kehadiranmu seringkali membawa perubahan halus bagi orang lain. Bukan melalui nasihat panjang atau tindakan besar, melainkan melalui cara kamu mendengarkan, cara kamu hadir tanpa menghakimi. Ada ketenangan yang mengalir dari dirimu, ketenangan yang membuat orang lain merasa aman untuk menjadi diri mereka sendiri, meski hanya sesaat. Kamu jarang merasa perlu menonjolkan peranmu. Bahkan mungkin kamu tidak pernah menganggap dirimu sebagai siapa-siapa. Namun justru dari kerendahan itulah pengaruhmu bekerja. Orang-orang mungkin tidak ingat kata-kata yang kamu ucapkan, tetapi mereka mengingat perasaan yang mereka rasakan saat berada di dekatmu. Perasaan dipahami tanpa ditanya, diterima tanpa syarat. Kehadiranmu seperti ruang sunyi di tengah kebisingan. Tidak mencolok, namun dibutuhkan. Ada jiwa-jiwa yang tanpa sadar berlabuh sejenak padamu, mengisi ulang kekuatan batin mereka, lalu melanjutkan perjalanan. Kamu mungkin tidak pernah tahu seberapa besar arti kehadiranmu bagi mereka, dan kamu pun tidak mencarinya. Kamu hanya hadir, dengan tulus. Ada kalanya kamu merasa lelah memberi tanpa disadari. Namun seiring waktu, kamu belajar menjaga dirimu tanpa menutup hati. Kamu memahami bahwa memberi tidak harus mengorbankan diri. Dari kesadaran ini, kehadiranmu menjadi semakin matang, tidak lagi terkuras, namun tetap bermakna. Kamu menjadi cahaya yang tidak membakar, tetapi menghangatkan. 8. Panggilan sunyi untuk menjadi sadar, bukan menjadi banyak. Di lapisan terdalam jiwamu, ada panggilan yang tidak pernah diucapkan dengan suara. Panggilan untuk sadar, bukan untuk mengumpulkan peran, identitas, atau pencapaian. Kamu tidak merasa perlu menjadi banyak hal sekaligus. Yang kamu inginkan hanyalah menjadi utuh dalam satu keberadaan yang jujur. Panggilan ini membuatmu sering berhenti sejenak di tengah perjalanan hidup, mengamati, merasakan, dan bertanya dengan lembut pada diri sendiri. Apakah langkah ini masih selaras? Apakah arah ini masih terasa hidup? Kamu tidak terburu-buru. Kamu memahami bahwa kedalaman tidak bisa dikejar, ia hanya bisa diselami dengan kesabaran. Ada rasa tenang yang tumbuh ketika kamu menerima bahwa hidup bukan perlombaan. Bahwa setiap jiwa memiliki ritmenya sendiri. Kamu tidak lagi membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Kamu tahu bahwa apa yang sedang kamu jalani memiliki makna yang hanya bisa kamu rasakan sepenuhnya. Di titik ini, kamu tidak lagi mencari tanda yang besar. Kamu peka terhadap isyarat kecil, perasaan damai yang muncul tiba-tiba, kejelasan yang datang tanpa alasan. Semua itu menjadi penunjuk jalan yang lembut. Dan kamu mengikutinya bukan dengan keyakinan yang keras, melainkan dengan kepercayaan yang tenang. Kamu memahami bahwa menjadi jiwa terjaga bukan tentang memiliki jawaban atas segalanya, tetapi tentang kesediaan untuk hadir dalam ketidaktahuan dengan hati yang terbuka. Dan di sanalah perjalanan ini menemukan maknanya yang paling dalam. Jika sampai di titik ini kamu masih bertahan, masih mendengarkan dalam diam, masih membiarkan kata-kata ini mengalir pelan ke dalam dadamu, maka izinkan penutup ini hadir bukan sebagai akhir, melainkan sebagai ruang hening tempat jiwamu beristirahat sejenak. Tidak ada yang perlu kamu lakukan selain bernapas perlahan dan membiarkan dirimu ada sepenuhnya, tanpa tuntutan, tanpa peran, tanpa topeng apapun. Perjalanan batin bukanlah garis lurus yang bisa disimpulkan dengan cepat. Ia seperti aliran sungai yang kadang tenang, kadang berliku, kadang menyempit, lalu tiba-tiba melebar tanpa peringatan. Dan kamu, dengan segala kepekaan dan kesadaran yang hidup di dalam dirimu, telah berjalan cukup jauh untuk memahami bahwa hidup tidak selalu meminta jawaban. Kadang ia hanya meminta kehadiran yang jujur.
Mungkin ada bagian dari dirimu yang terasa lebih ringan sekarang, atau justru terasa lebih dalam, lebih sunyi, lebih terbuka. Apapun yang muncul, biarkan ia ada. Tidak perlu dinilai, tidak perlu diberi nama. Karena apa yang benar-benar bermakna seringkali tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dengan keheningan. Ada banyak hal di dunia ini yang bergerak terlalu cepat. Tuntutan untuk menjadi, untuk mencapai, untuk membuktikan, seringkali membuat jiwa kelelahan tanpa disadari. Namun kamu, dengan cara yang mungkin tidak sepenuhnya kamu pahami, memilih untuk melambat. Memilih untuk mendengar sesuatu yang lebih halus daripada kebisingan luar. Dan pilihan itu, meski sunyi, adalah bentuk keberanian yang jarang disadari orang lain. Jangan pernah meremehkan langkah-langkah kecil yang kamu ambil dalam keheningan. Setiap kali kamu memilih untuk jujur pada dirimu sendiri, setiap kali kamu memilih diam daripada melukai, setiap kali kamu memilih memahami daripada menghakimi, kamu sedang menenun makna dalam hidupmu. Makna yang tidak selalu terlihat, namun terasa nyata dalam cara kamu memandang dunia. Mungkin kamu sering merasa tidak sepenuhnya berada di tempat manapun. Terlalu dalam untuk sekadar ikut arus, terlalu sederhana untuk mengejar gemerlap. Namun di antara dua dunia itu, ada ruang yang hanya bisa ditempati oleh jiwa-jiwa seperti dirimu. Ruang di mana keheningan berbicara, di mana kesadaran tumbuh tanpa paksaan, di mana hidup dirasakan sebagai perjalanan batin, bukan sekadar rangkaian peristiwa. Penutup ini bukan untuk memberimu kesimpulan, karena hidupmu tidak membutuhkan kesimpulan. Hidupmu sedang berlangsung, bernapas, dan terus bergerak dengan caranya sendiri. Yang ingin dihadirkan di sini hanyalah pengingat lembut bahwa kamu tidak sendirian dalam kesunyianmu. Ada banyak jiwa lain yang mungkin berjalan di jalur serupa, meski tidak saling bertemu, meski tidak saling mengenal. Dan itu sudah cukup. Jika suatu hari kamu merasa ragu, ingatlah bahwa keraguan adalah bagian dari kesadaran. Ia bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hatimu masih hidup, masih bertanya, masih terbuka. Jangan terburu-buru menutupnya dengan jawaban yang tidak benar-benar kamu rasakan. Biarkan pertanyaan itu menemanimu, karena seringkali pertanyaan lebih jujur daripada jawaban. Ada saat-saat ketika kamu mungkin ingin kembali menjadi sederhana seperti dulu, sebelum kesadaran ini tumbuh begitu dalam. Namun kamu tahu, setelah melihat lebih jauh ke dalam diri, tidak ada jalan kembali yang sama. Dan itu bukan kehilangan, itu adalah pertumbuhan. Kamu tidak kehilangan dirimu yang lama, kamu hanya memperluas dirimu yang sekarang. Channel ini, ruang ini, bukan tempat untuk mengajarkan apapun. Ia hanyalah tempat singgah. Tempat di mana kata-kata dibiarkan mengalir pelan, menemani jiwa-jiwa yang sedang berjalan dalam kesunyian masing-masing. Jika ada satu kalimat yang tertinggal di hatimu, satu perasaan yang terasa menghangatkan, satu keheningan yang membuatmu bernapas lebih lega, maka biarkan itu cukup. Kamu tidak perlu mengingat semuanya. Kamu tidak perlu memahami semuanya. Yang terpenting adalah apa yang bergerak di dalam dirimu setelah ini. Cara kamu memandang dirimu sendiri dengan lebih lembut. Cara kamu menerima kelelahan tanpa menyalahkan. Cara kamu menghargai keheningan sebagai bagian dari hidup, bukan sebagai kekosongan. Di luar sana, dunia akan terus berjalan dengan ritmenya sendiri. Suara-suara akan tetap ramai. Tuntutan akan tetap datang. Namun di dalam dirimu, ada ruang yang tidak bisa disentuh oleh kebisingan itu. Ruang yang selalu bisa kamu datangi kapanpun kamu lelah. Ruang yang tidak meminta apapun selain kehadiranmu yang utuh. Jika suatu hari kamu merasa tersesat, ingatlah bahwa tersesat pun adalah bagian dari perjalanan. Tidak semua jalan perlu jelas sejak awal. Ada jalan yang hanya memperlihatkan langkah berikutnya, bukan seluruh arah. Dan itu tidak apa-apa. Kepercayaan tumbuh bukan dari kepastian, melainkan dari kesediaan untuk melangkah meski belum sepenuhnya tahu. Penutup ini juga bukan perpisahan. Ia hanyalah jeda, seperti napas di antara dua langkah. Seperti malam sebelum fajar, apa yang perlu kamu bawa darinya, bawalah dengan ringan. Apa yang tidak lagi kamu butuhkan, lepaskan tanpa beban. Jiwa yang sadar tahu kapan harus menggenggam dan kapan harus melepaskan. Terima kasih telah memberi ruang pada dirimu sendiri untuk mendengarkan. Terima kasih telah hadir, meski mungkin dengan lelah, dengan ragu, atau dengan sunyi. Kehadiranmu, dalam bentuk apapun hari ini, sudah cukup. Kamu tidak perlu menjadi lebih dari ini.
Kamu hanya perlu terus setia pada kejujuran batinmu. Dan ketika nanti kamu kembali ke dunia dengan segala perannya, semoga ada bagian dari keheningan ini yang tetap tinggal di dalam dadamu. Sebagai pengingat lembut bahwa di balik semua yang harus kamu jalani, ada dirimu yang utuh, yang tidak perlu dibuktikan, yang tidak perlu dipertanyakan. Biarkan perjalanan ini terus berlanjut dengan caranya sendiri. Biarkan hidup mengungkapkan maknanya sedikit demi sedikit. Dan biarkan jiwamu tetap terjaga, bukan dengan kewaspadaan yang tegang, tetapi dengan kesadaran yang lembut. Sampai kita berjumpa kembali di ruang hening berikutnya, di antara kata dan diam, di antara napas dan kesadaran.